Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fitra Syahrul Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yakninya itu mengenai beta. Nah, apa sih beta itu akan saya jelaskan pada video kali ini. Baik, materi yang pertama, beta. Apa sih itu beta? Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Nah, volatilitas ini dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Semakin besar fluktuasi return suatu saham terhadap return pasar, semakin besar pula risiko sistematisnya. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi return suatu saham terhadap suatu pasar, semakin kecil pula risiko sistematisnya. Jadi bisa digambarkan koefisien beta lebih besar daripada suatu beta besar dari 1, maka saham tersebut sangat peka terhadap perubahan pasar atau memiliki risiko di atas risiko pasar atau saham agresif. Koefisien beta sama dengan 1 atau beta sama dengan 1, saham tersebut memiliki risiko yang sama dengan risiko pasar. Koefisien beta kurang dari 1, beta kurang dari 1, maka saham tersebut kurang peka terhadap perubahan pasar atau disebut juga dengan saham defensif. Selanjutnya adalah mengestimasi beta. Beta sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini selanjutnya dapat digunakan mengestimasi beta di masa datang. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta di masa depan. Informasi ini dapat dari Elton dan Gruber tahun 1994. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar atau return sekuritas dan return pasar, data akuntansi atau laba perusahaan dan laba indeks pasar, atau data fundamental atau menggunakan variabel-variabel fundamental. Nah, beta yang dihitung menggunakan data pasar disebut dengan beta pasar. Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan beta akuntansi, dan beta yang dihitung dengan data fundamental disebut beta fundamental. Beta pasar. Perhitungan beta pasar menggunakan regresi dengan return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Jika betanya bersifat stabil, maka makin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi semakin baik, karena kesalahan kecil pengukurannya semakin lebih kecil dari hasil beta. Akan tetapi, bila observasi terlalu lama, anggapan beta stabil kurang tepat, karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. Contoh, return sekuritas A dalam kurung RA dan return pasar dalam kurung RM selama 10 minggu tampak di tabel yang telah saya disediakan di slide yang tampil pada video ini. Nah, secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara 1. Buat diagram tersebar menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap-tiap periode yang sama, atau untuk contoh digunakan adalah periode mingguan. 2. Tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas, atau di prosedur ini membuat kesalahan kuadrat bernilai terkecil. 3. Beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope atau dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dihitung sebesar 13,5% dikurang 7,5% dibagi dengan 8 dikurang 4 sama dengan hasilnya 1,5. Kita lanjutkan mengenai beta pasar yang mana kita bisa lihat pada slide yang telah saya sediakan atau tampil dalam video ini. Itu ada sebuah grafik yang menunjukkan return saham A dalam persen dan return pasar dalam persen juga yang telah tampak di video. Nah, beta dapat dihitung dengan menggunakan teknik regresi. Teknik ini untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return sekuritas sebagai variabel independen dan return pasar sebagai variabel independen.
Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series ini menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan stabil dari waktu selama masa periode observasi. Nah, jika betanya bersifat stabil, maka semakin lama periode observasi yang digunakan di persamaan regresi akan semakin baik karena kesalahan pengukurannya semakin kecil dari hasil beta. Akan tetapi, bila periode observasi terlalu lama, anggapan beta konstan dan kurang stabil, kurang tepat. Karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. Bouguer dan Gonades menginvestigasi hal ini dan menyimpulkan bahwa untuk data return bulanan, 60 bulan merupakan periode yang optimal. Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat didasarkan pada model indeks tunggal atau model pasar atau dengan cara model CAM. Jika digunakan model indeks tunggal atau model pasar, beta dapat dihitung berdasarkan persamaan RI sama dengan AI tambah BI, RM tambah EI. Di persamaan di atas, koefisien BI merupakan beta sekuritas ke I yang diperoleh dari teknik regresi variabel acak EI. Di persamaan regresi menunjukkan bahwa persamaan linear yang dibentuk mengandung kesalahan. Akan tetapi bukan berarti untuk tiap-tiap observasi nilai EI adalah sama dengan 0. Untuk setiap observasi nilai EI, nilai kesalahan residu EI menunjukkan perbedaan antara return observasi sesungguhnya dengan return estimasi yang berada di garis lurus. Berikutnya adalah contoh perhitungan dengan teknik regresi yang saya tampilkan pada slide. Nah, dari hasil regresi di atas, persamaan regresi yang didapat adalah RA sama dengan 2,014639 ditambah 1,43415 RM. Nah, beta merupakan parameter di variabel RM, yaitu sebesar 1,434415. Koefisien ini adalah signifikan dari p-value sebesar 0,0001, signifikan lebih besar dari 1%. Beta yang diperoleh dari teknik regresi tidak menyimpang jauh dari beta yang dihitung dengan teknik plotting, yaitu sebesar 1,50. Beta juga dapat dihitung dengan teknik regresi menggunakan model CAPM. Model CAPM ini dapat dituliskan dengan notasi RI atau return sekuritas ke I sama dengan RBR atau return aktivitas bebas risiko ditambah BI beta sekuritas KI dikali dengan RM kurang RBR ditambah EI. Nah, untuk mengaplikasikan model CAPM, maka nilai RBR perlu dipindahkan ke sebelah kanan dari sebelah kanan ke sebelah kiri persamaan, sehingga dapat RI sama dengan dikurang RBR sama dengan BI dikali RM dikurang RBR tambah EI. Selanjutnya, contoh return sekuritas A atau RA dan return pasar atau RM selama 10 minggu ditambah dengan return bebas risikonya atau RPR seperti di tabel yang telah saya tampilkan di slide atau di video berikut. Nah, dari persamaan regresi yang diperoleh adalah RA dikurang BR sama dengan 4,392592 ditambah 1,068792. Nah, yang mana itu adalah RM dikurang RBR. Besarnya beta adalah 1,068792 yang secara statistik juga signifikan tidak sama dengan 0 dengan p-value sebesar 0,0085. Beta yang diperoleh dengan model CAPM ini cukup berbeda dengan beta yang diperoleh dengan model indeks tunggal, yaitu sebesar 1,43415 yang kita telah hitung sebelumnya tadi. Beta merupakan satu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Jika volatilitas ini diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara sekuritas I dengan return pasar adalah sebesar jika kovarian ini dihubungkan relatif terhadap risiko pasar atau yaitu dibagi dengan varian return pasar OM2, maka hasil ini akan mengukur sekuritas ke I relatif terhadap risiko pasar atau disebut dengan beta. Selanjutnya, beta pasar dapat dihitung dengan rumus yang telah saya tampilkan pada slide saya atau PPT saya yang ada di video ini, yang mana beta sama dengan berikut rumusnya. Dan juga ada contoh di mana
saya tampilkan langsung bagaimana cara menghitung beta tersebut. Yang mana saya sediakan tabel RA, RM beserta cara-cara menghitungnya, yang mana hasilnya menghasilkan betanya adalah 1,43515, yang mana hasilnya itu sama dengan beta yang telah kita cari sebelumnya. Nah, besarnya beta yang diperoleh yaitu 1,43515 adalah sama dengan beta yang dihitung dengan teknik regresi yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Baik, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai beta. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.